Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Akibat Cinta Tidak Direstui. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nama dan tempat kejadian dalam cerita ini sudah disamarkan atas permintaan yang bersangkutan. Kamu pilih mana? Yang sudah bersusah payah melahirkanmu ini atau perempuan murahan itu? Teriak seorang wanita parubaya tersebut pada seorang laki-laki yang menundukkan wajahnya. Mama sudah tahu jawabanmu, ujarnya laki. Lalu tanpa rasa kasihan segera menyeret seorang perempuan yang berdiri tepat di samping laki-laki yang merupakan anak dari wanita parubaya tersebut. Melihat kekasihnya diseret paksa keluar rumah, si laki-laki itu tidak tinggal diam. Ia menangis dan memohon-mohon pada ibunya untuk tidak melakukan hal tersebut pada kekasihnya. Brak! Perempuan yang mengenakan pakaian syar'i berwarna merah itu terjatuh di atas lantai keramik putih pelataran rumah tersebut. Ia menangis sesegukan dengan kepala yang menunduk. Mah, kalaupun Mama tidak menyukai Vida, setidaknya Mama jangan memperlakukannya seperti hewan begitu, tegur seorang laki-laki yang tengah menggendong bayi kecil. Dia adalah Fadli, kakak tertua dari Bobby, kekasih Vida. Kau diam, jangan ikut campur. Bagaimana aku bisa diam saja melihat apa yang sudah Mama lakukan pada perempuan malang itu? Jawab Fadli, lalu memberikan bayi yang ia gendong pada seorang perempuan. Kemudian ia berjalan ke arah Vida dan membantunya untuk berdiri. Kamu tidak apa-apa? Perutmu sakit? Tanyanya pelan dan dari raut wajahnya terlihat jelas sekali ia sangat khawatir pada Vida. Sementara itu, wanita parubaya tersebut melihat bagaimana Fadli memperlakukan Vida. Wajahnya merengut menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Bobby, antarkan Vida pulang. Besok biar aku yang menemanimu melamar Vida, ujar Fadli. Ibunya seketika melotot mendengar perkataan anak sulungnya tersebut. Lalu dengan lantang ia berkata, jangan sekali kau berani keluar dari rumah ini, atau kalau tidak, Mama tidak segan-segan mengusirmu dari rumah. Bobby nampak bimbang mendengar ucapan ibunya. Langkahnya terhenti. Vida yang juga mendengarnya lantas bermaksud untuk segera pergi. Namun tangannya ditahan oleh Fadli. Lalu Fadli menarik tangan Vida untuk mendekat ke arah ibunya. Biarkan Bobby mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mah. Dia sudah cukup umur untuk membuat keputusannya sendiri, ujar Fadli tegas. Bagaimana bisa kau yakin kalau anak yang ada di dalam perutnya itu adalah darah daging Bobby? Dia itu wanita murahan. Karena hanya wanita murahan yang mau ditiduri sampai hamil oleh laki-laki. Sudah berapa banyak yang menidurimu? Jangan harap aku akan merestui anakku menikah dengan wanita sepertimu. Dan anak yang kau kandung itu pun belum tentu anaknya Bobby. Jangan hanya karena Bobby yang terakhir menidurimu, lalu kau bisa menjadikannya ayah dari anak kampangmu itu. Sebutan untuk anak yang diyakini memiliki banyak ayah atau hasil dari buatan ramai-ramai. Bentak si wanita parubaya itu lagi. Mah, Mama berkata seperti itu seakan-akan Mama lupa akan karma. Ingat Mah, aku tidak mau kalau sampai anak-anakku menuai karma dari apa yang Mama lakukan sekarang. Mama tahu, andai Abah masih hidup, beliau pasti sudah memarahi Mama habis-habisan. Wanita parubaya itu terdiam. Fadli lantas menarik tangan adiknya. Ia menyuruh Bobby agar segera mengantarkan Vida pulang. Ingat apa yang selalu dikatakan Abah dulu. Sekarang pergilah
Aku merestui kalian, ucap Fadli. Bobby, jangan pergi. Kau mau jadi anak durhaka, ha? Teriak wanita parubaya itu ketika Bobby dan Vida sudah berada di atas motor Next tersebut. Itu merupakan hari terakhir bagi Bobby dan Vida berada di desa itu, karena setelahnya mereka langsung pergi ke daerah lain untuk menghindari pengejaran ibunya Bobby. Dan akhirnya mereka menetap di sebuah desa kecil yang berada di sebuah kecamatan di Kalimantan Timur. Bobby dan Vida juga menikah di desa itu, tentunya dengan berbekal surat-surat penting dari paman Vida yang merupakan wali sahnya setelah ayahnya meninggal 7 tahun yang lalu. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan ekonomi yang pas-pasan. Namun, kadang-kadang Fadli juga mengirimkan sejumlah uang untuk mereka. Dan uang kiriman itulah yang digunakan oleh Vida untuk membuka warung kecil guna membantu meringankan beban suaminya. Sementara di desa tempat tinggal ibunya, wanita parubaya itu masih terus mencari Bobby. Dan tidak jarang ia terus mengorek-ngorek informasi, tetapi Fadli dan istrinya tentu juga merahasiakan keberadaan Bobby pada ibunya. Ia juga menasihati sang ibu agar membiarkan saja Bobby adiknya hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. 6 bulan lebih telah berlalu. Kini anak yang dikandung Vida sudah lahir. Jangan tanya kenapa cuma 6 bulan, karena pada saat mereka kabur itu, Vida sudah hamil 3 bulan. Kehidupan mereka pun menjadi semakin bahagia dengan kehadiran sang buah hati. Banyak orang mengatakan kalau anak mereka sangat mirip sekali dengan Bobby. Walaupun perbuatan Bobby dan Vida salah, tapi Tuhan cukup adil. Dia memberikan rupa yang sangat mirip antara Bobby dan bayi itu, sehingga membuat tuduhan buruk pada Vida pun terbantahkan. Seperti hari itu, ketika Fadli dan anak istrinya datang dari jauh untuk mengunjungi mereka, Fadli terus mengatakan hal yang sama tentang wajah anaknya Bobby. Wajahnya mirip sekali denganmu, Bob, ujarnya berulang-ulang. Aku tahu, bukan cuma kau yang mengatakannya. Ini, bila aku membawanya berjalan-jalan pagi, pasti ada saja orang yang mengatakan bahwa dia sangat mirip denganku. Ya bagaimana tidak, toh dia memang darah dagingku, ujar Bobby. Fadli tersenyum, namun beberapa saat kemudian senyumnya menghilang, berganti dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada apa? Tegur Bobby. Aku merasa sedih, Bob. Aku merasa gagal menggantikan Abah untuk menasihati Mama. Kasihan keponakanku ini harus tumbuh di antara orang-orang asing, ucapnya lirih. Bobby menarik nafas panjang. Helaan nafasnya terdengar berat. Aku memang rindu rumah, tapi di sini jauh lebih baik untuk anak dan istriku. Dan perlu kau ingat, aku tidak pernah menyalahkanmu. Malah aku dan Vida sangat berterima kasih dengan apa yang sudah kalian berikan pada kami. Mendengar perkataan Bobby, istrinya Fadli lantas menatap suaminya, seolah meminta penjelasan dari apa yang baru saja dikatakan oleh Bobby. Aku pernah beberapa kali mengirimkan uang untuk mereka. Aku lupa mengatakannya padamu, ujar Fadli pada istrinya yang membuat Bobby melongo. Istrinya Fadli tidak menunjukkan reaksi apa-apa pada saat itu. Namun tiba-tiba rencana mereka berubah. Yang semula ingin menginap 3 hari, malah cuma jadi 1 hari saja. Itu pun mereka pulang dengan terburu. Sebulan setelah itu, tiba-tiba saja Vida jatuh sakit. Setelah beberapa hari yang lalu, anak mereka juga jatuh sakit dan terus-menerus menangis rewel. Semula Bobby pun mengira jika Vida sakit karena memang pada saat itu sedang musimnya orang-orang sakit. Anak-anak sampai orang tua di desa itu terserang flu dan demam. Namun meski begitu, tidak ada yang sakitnya selama Vida. Sudah 1 minggu lebih ia terbaring dengan suhu tubuh yang sangat panas. Bahkan beberapa jenis obat penurun panas sudah dicoba, mulai dari obat warungan, dokter, sampai obat-obat kampung seperti pucuk kembang sepatu dan lain-lain. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil menurunkan panas badannya Vida.
Tetangga-tetangga yang memang sudah akrab dengan pasangan itu mengatakan bahwa sakitnya Vida ini bukan sakit biasa. Mereka beranggapan kalau Vida sudah dibuat sakit oleh seseorang. Dan mereka menyarankan agar Bobby menemui orang yang bernama Pak Samad untuk meminta tolong. "Saya tidak tahu rumah beliau. Kamu berangkat sama anak saya, biar istri dan anakmu kami yang bantu jaga." Akhirnya sore itu juga Bobby berangkat bersama Bias, pemuda yang baru berusia 17 tahun tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di desa tempat tinggal Pak Samad. Mereka berdua disambut baik oleh lelaki berusia 55 tahun tersebut. Dari ceritanya, ternyata beliau ini bukan penduduk asli daerah sini. Dan sama seperti Bobby, Pak Samad juga seorang perantau dari daerah lain. Saat Bobby menceritakan apa tujuannya ke rumah Pak Samad, lelaki itu tersenyum dan mengangguk. "Kau pun juga ada yang mengikuti, nak," ucapnya. "Maksudnya?" "Ada sosok yang tidak begitu asing aku lihat berada di dekatmu. Biasanya sosok itu sangat suka membuat huru-hara rumah tangga." Bobby mengerutkan alisnya. Kemudian ia menatap ke sekeliling dengan seksama, namun tidak melihat apapun. "Saya masih tidak mengerti. Itu jin, tapi aku sendiri pun tidak tahu apa nama sebutan untuk mereka. Sehingga aku membuatkan sebutanku sendiri untuknya, yaitu Puntilung. Mereka itu jahat, tetapi meski begitu, mereka tidak akan mengacau secara acak pada setiap orang. Hanya bila ada orang yang mengutus atau menyuruhnya, barulah mereka akan beraksi. Kedatangan mereka bisa diketahui dengan ciri-ciri: rumah terasa panas, atap rumah berderit di setiap sarak-saruk, atau waktu keluarnya makhluk halus, biasanya menjelang maghrib. Di dalam rumah banyak terdapat ulat pocong. Dan kalau ada bayi di dalam rumah itu, bayi akan menangis terus-menerus dan menunjukkan rasa tidak betah berada di dalamnya," tutur Pak Samad. Bobby terdiam. Apa yang baru saja Pak Samad katakan tentang ciri-ciri kedatangan Puntilung ke dalam rumah itu sama persis dengan apa yang terjadi di rumah sewaannya beberapa waktu lalu, tepatnya sekitar beberapa hari setelah kedatangan Fadli. "Iya Pak, semuanya sudah pernah terjadi di rumah kami. Ya Allah, siapa yang tega ingin merusak rumah tangga saya?" Bisa orang jauh dan bisa juga orang terdekat. Kalau pengalamanku yang sudah-sudah, puntilung-puntilung itu dikirim oleh mantan kekasih dari pihak si istri atau suami, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Bisa dari pihak si istri atau suami, tergantung. "Kalau di kami ini bagaimana Pak? Siapa yang mengirimkannya?" "Kita tidak tahu bila tidak mencari tahunya. Sekarang lebih baik kita lekas ke rumahmu, karena kalau terlambat disembuhkan, akibatnya bisa fatal." Azan maghrib sudah berkumandang kala mereka bertiga sampai di rumah tempat tinggal Bobby dan Vida. Saat melihat keadaan istrinya yang tiba-tiba saja mengeluarkan keringat dan mulai berbicara, Bobby seketika tersenyum senang. Ia langsung duduk di samping istrinya, meletakkan punggung tangannya di dahi Vida untuk mengecek suhu tubuh istrinya tersebut. Tapi kemudian senyum yang tadi mengembang seketika menghilang. Entah ia merasa jika demam istrinya semakin naik. "Tidak lama setelah kamu berangkat tadi, dia mulai meracau dan badan berkeringat. Sudah saya lap berkali-kali, tapi peluhnya masih terus keluar dan panas badannya semakin tinggi," ujar ibunya Bias. Bobby menatap Pak Samad yang sedang ke sekeliling ruangan tersebut. "Bagaimana ini Pak?" "Keadaan istrimu sudah mulai parah. Saya tidak bisa mengobatinya sekarang. Saya perlu persiapan terlebih dahulu," ujar Pak Samad dengan wajah yang datar. "Berapa lama Pak? Saya takut Vida kenapa-napa Pak. Bukannya tadi Bapak bilang kalau terlambat disembuhkan, akibatnya akan fatal." "Ya, memang betul. Tapi kalau sudah parah seperti ini, saya pun tidak berani urap-urap mengobatinya, karena bisa-bisa saya yang dalam bahaya." Bobby menarik nafas panjang.
Mendengar jawaban dari Pak Samad, ia sedikit kecewa. Namun Pak Samad benar. Bobby sendiri pun tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban. "Baik Pak, saya akan menunggu. Semoga saja istri saya akan kuat," ucap Bobby pasrah. Setelah Pak Samad dan tetangga-tetangga sudah pulang ke rumah masing-masing, Bobby duduk di dekat Vida terbaring sambil menggendong bayinya. Matanya sudah sangat berat sekali. Namun bayinya akan terbangun dan menangis begitu diletakkan di atas tempat tidur. Akhirnya Bobby pun tidur dalam keadaan masih menggendong si bayi. Sekitar pukul 2 malam, Vida mulai meracau lagi, yang membuat Bobby langsung terbangun. Suhu tubuh Vida masih sangat panas, dan kali ini ia menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Bobby bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apalagi keadaan bayinya saat itu yang sama sekali tidak mau lepas dari gendongan membuatnya frustasi. Vida tiba-tiba saja muntah. Baunya sangat busuk. Wajah dan lehernya dipenuhi bekas muntahannya sendiri. "Ya Allah nak, ayah mohon jangan menangis. Kasihan ibumu nak. Ayah mau membersihkan ibumu dulu," isak Bobby. Namun bayi itu tidak mengerti apa-apa. Ia terus menangis saat Bobby terpaksa harus meletakkannya di atas kasur. Sampai-sampai ada ibunya bias masuk ke dalam rumah pun Bobby tidak sadar. Ia tahu adanya ibu bias pun ketika mendengar suara anaknya sudah berhenti menangis saat berada di dalam gendongan wanita itu. "Terima kasih Bu." "Iya, aku pun tidak bisa tidur karena memikirkan kalian. Makanya saat mendengar suara tangis anakmu, aku langsung berlari kemari. Aku tahu kau pasti sedang sibuk sekali, harus mengurus 2 sekaligus." Bobby sedikit tenang mendengar perkataan ibunya bias. Wanita itu memang baik sekali. "Kau tidak berangkat kerja?" Bobby menggeleng. "Aku tahu kau pasti susah meninggalkan keduanya, tapi kau juga harus bekerja untuk mencari biaya pengobatan Vida dan susu anakmu. Kau tenang saja, aku akan menjaga mereka berdua untukmu. Kau bisa bekerja dengan tenang, karena hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian," ujar ibunya bias. Mendengar apa yang dikatakan ibunya bias, hati Bobby tersentuh. Ia terharu dan merasa sangat beruntung mendapatkan tetangga sebaik ibu bias. "Terima kasih Bu." Hari-hari telah berlalu. Pada malam ke-7, barulah Pak Samad muncul sambil menenteng bungkusan kain hitam yang di dalam entah berisi apa. Beliau membukanya di dekat Vida, karena memang rumah sewaan itu tidak terlalu besar. Ada bongkahan kayu hitam yang tengah-tengahnya berbentuk cekung. Ada juga akar-akaran aneh yang masing-masing saling mengikat satu sama lain. Dan berbagai macam benda yang nampak sangat aneh bagi Bobby. "Ini adalah batang kayu panah yang khusus mengobati panah atau santet," ujar Pak Samad sembari menunjukkan bongkahan kayu hitam tersebut. "Kalau yang ini akar pohon kenanga putih. Akar yang seperti ini sangat jarang sekali adanya, dan bila menemukan yang seperti ini, itu merupakan sebuah keberuntungan," ujar Pak Samad memperhatikan akar yang saling mengikat satu sama lainnya itu. "Malam ini kita mulai pengobatannya," lanjutnya. Setelah menunggu sampai matahari terbenam, Pak Samad memulai ritual pengobatannya. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam rumah saat ritual berlangsung. Bahkan anaknya Bobby dan Vida pun terpaksa harus dititipkan pada ibu bias. Malam itu suasana sepi dan mencekam. Terlebih lagi dengan adanya bau gaharu, dupa dan kemenyan yang bercampur jadi satu di udara. Beberapa kali Bobby terbatuk karena bau asap dari gaharu, dupa dan kemenyan yang terus dibakar itu. Pak Samad sendiri duduk bersila dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Vida berbaring. Beliau nampak khusyuk bersikir, dan tidak lama kemudian tubuh Vida mulai bereaksi. Akar kayu pohon kenanga putih yang ujungnya sudah diraut hingga lancip itu pun digunakan untuk melukai telapak kaki dan tangan Vida hingga berdarah. Namun anehnya, darah yang keluar dari telapak kaki kiri Vida terlihat menghitam.
Sedangkan yang di kanan, darahnya nampak seperti darah segar pada umumnya yang berwarna merah. Pak Samad menampung darah itu di sebuah wadah kecil dari tanah liat, lalu meletakkannya di atas kain hitam. Kemudian beliau mengambil bongkahan kayu panah itu dan mulai memutar-mutarkan kayu hitam lainnya yang berbentuk jauh lebih kecil di atasnya. Gerakannya mirip seperti mengulek sambal. Anehnya, tanpa dikasih air, cekungan pada kayu panah itu mulai dipenuhi dengan cairan hitam yang kental. Setelah dirasa cukup, Pak Samad lantas berhenti dan mulai mengoleskannya pada telapak kaki dan tangan Vida yang tadinya dilukai menggunakan akar pohon kenanga putih. Lalu Pak Samad mencampurkan darah yang berwarna hitam dari luka di kaki kiri Vida itu dengan cairan kayu panah dan membungkusnya dengan kain hitam. "Coba kamu cek panas badannya," suruh Pak Samad pada Bobi. "Alhamdulillah, sudah dingin, Pak." "Syukur alhamdulillah. Kau tunggu di sini ya, aku akan keluar sebentar untuk menguburkan ini," kata Pak Samad. Bobi mengangguk. Lalu kemudian Pak Samad berjalan keluar dengan membawa darah tadi. Entah kenapa harus dikubur, Bobi pun sangat penasaran. Namun ia urungkan niatnya untuk bertanya. Setelah Pak Samad kembali masuk ke dalam rumah, Bobi pun mulai bertanya, "Apa istri saya sudah sembuh, Pak?" Pak Samad menghela nafas. "Insya Allah." "Lalu siapa kira-kira yang mengirimkan jin itu?" "Ibumu. Pernikahan kalian tanpa restu dan istrimu dianggap perempuan tidak baik olehnya, bukan?" Bobi terdiam, mulutnya terbuka. Ia kaget dan tidak menyangka jika ibunya tega berbuat seperti itu pada Vida. Padahal Vida tidak sepenuhnya salah, karena mereka berdua melakukan hal itu atas dasar suka sama suka. Bahkan pada saat pertama kali itu terjadi, Vida masihlah gadis suci. "Saya yang salah, Pak, bukan istri saya," ucap Bobi bergetar. "Jadikanlah ini sebuah pelajaran, dan nanti kau juga harus datangi ibumu, minta maaflah, dan jelaskan semuanya pada beliau. Insya Allah dia akan mengerti." Bobi menggeleng. "Saya tahu sifat ibu saya, Pak. Dia tidak akan mau mendengarkan penjelasan kami anak-anaknya. Dia hanya menginginkan apa yang dia ucapkan selalu kami turuti tanpa dia sadari. Kami juga ingin membuat keputusan sendiri dalam hidup yang akan kami jalani, Pak. Bila sudah begitu, apakah berarti saya anak durhaka?" "Tidak semua anak yang membantah keinginan orang tuanya itu anak durhaka. Itu berbalik lagi dari apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau keinginan orang tuanya itu menimbulkan kesakitan fisik atau batin pada anaknya, atau keinginan yang salah, itu harus kamu tolak demi kebaikan kamu sendiri dan ibumu selaku orang tua," ujar Pak Samad. Maka dari itu saya tidak ingin kembali lagi ke rumah itu, Pak. Tapi jujur dalam hati saya sendiri, saya memang sayang pada ibu saya. Hanya saja saya tidak tahu caranya untuk membuat beliau sadar dan mau menerima istri dan anak saya. Bersabarlah dan selalu dekatkan diri pada Allah. Insya Allah Dia akan memberikan jalan yang terbaik untukmu dan keluargamu. Beberapa minggu kemudian, Fadli datang bersama Lida, adik dari Vida, yang sebelumnya tinggal di kota lain. Gadis itu menangis memeluk kakaknya yang terbaring lemah di atas kasur tipis. "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, Kak?" "Sudah, Lid, tapi tidak ada kemajuan. Sekarang kakakmu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, meski sebagian tubuhnya masih tidak bisa digerakkan." "Mama tega sekali. Aku merasa malu atas apa yang sudah Mama lakukan, Bob," ujar Fadli. Lida pun tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia sangat menyesal keputusan kakaknya yang memilih untuk menikah dengan Bobby. Andai Vida tidak menikah dengan Bobby, semua ini tidak akan pernah terjadi. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini
dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.